Start with the blues, don't wanna meditate. Girl, with you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. I wanna celebrate, you know. BNR Indonesia itu adalah suatu yayasan yang mana saya dirikan sekitar 14 tahun yang lalu dengan kepedulian saya terhadap para pelaku bisnis dalam dunia perburungan yang pada saat itu terkena dampak oleh flu burung. Dan saya membentuk Yayasan BNR Indonesia yang mana tujuan awal daripada itu adalah untuk mengangkat ekonomi kerakyatan dalam hal dunia perburungan, seperti contoh untuk para pengrajin kandang, penangkar burung, ya kan, terus pedagang produk burung itu saya ciptakan selama 15 tahun ini, yang mana saya punya pemikiran bahwa orang bisa hidup dan menghidupi keluarganya dalam dunia burung ini dengan melibatkan suatu ekonomi kerakyatan yang dimulai dari pengrajin kandang dan lain-lain. BNR itu karena satu yayasan, jadi ada beberapa hal yang harus berdampak. Setiap gerakan BNR itu harus ada berdampak bagi ke ekonomi kerakyatan. Seperti dalam hal kandang burung, itu kan banyak pengrajin yang ada di Limbangan, Garut, terus kemudian di daerah Solo, kemudian di daerah Malang, Jawa Timur. Itu saya menciptakan lomba yang dulu sebelum hadir BNR 14 tahun itu mereka mengandalkan kandang-kandang import dari Cungko yang kebetulan harganya cukup mahal sekali dan tidak terjangkau bagi pemain-pemain burung yang lain. Nah, di situ saya menciptakan kandang harian yang mana bisa membuat para pengrajin kandang yang selama ini hanya bisa produksi sedikit bisa melimpah ruah. Nah, kemudian saya buatlah lomba BNR pertama kali 2014 tahun yang lalu itu menggunakan kandang seragam BNR hasil karya daripada orang-orang Limbangan, Solo, Malang, yaitu kandang, kalau istilah kami dalam perhubungan itu kandang bambu untuk murai, bahan bakunya dari bambu, kemudian kandang kota itu dari sisa-sisa kayu jati dan dibuat jeruji. Nah, kemudian dari kandang itulah saya menggerakkan ekonomi kerakyatan. Karena setiap lomba-lomba event BNR di seluruh Indonesia itu mau saya wajibkan untuk menggunakan kandang tersebut. Nah, dengan berjalannya itu akhirnya terkikislah kandang-kandang dari Cungko ini, dari kandang-kandang import ini. Kisahnya Indonesia kemudian lebih konsen ke kandang-kandang hariannya BNR. Setelah kemajuan teknologi sekarang ini, BNR juga harus mengikuti, tapi tidak meninggalkan pengrajin kandang tradisional. BNR sendiri sekarang memproduksi tebok ataupun tebok bawah, kandang murai, kandang lovebird ataupun kandang anis itu proses dari biji plastik. Jadi dia menjadikan satu PVC, dari bahan baku PVC atau biji plastik itu kita cetak menjadi kandang, kakinya kandang. Tapi kita tidak juga meninggalkan pengrajin yang selama ini dibina BNR. Mereka membuat gembungnya tetap kembali dari jeruji bambu asli, itu yang kita gunakan. Kalau untuk mahkotanya tetap kita sudah melalui proses teknologi industri yang maju sekarang ini, kita pakai PVC. Jadi tidak walaupun ada kemajuan teknologi, tetap kita tidak akan meninggalkan ekonomi kerakyatannya di masyarakat pengrajin kandang. Begitu juga kandang kotanya juga baru sebagian kita uji coba untuk kandang menggunakan fiber atau PVC ya. Tapi jeruji tetap nggak bisa
diuji tetap oleh pengrajin-pengrajin bambu. Nah, kalau dalam marketing, selain kita BNR punya strategi, itu memang kita punya agen-agen kandang di seluruh Indonesia. Tapi dengan kemajuan teknologi ini juga dari sebagian, baik dari orang BNR sendiri maupun dari agen sendiri, itu mereka memang mengadakan penjualan online. Dia melalui beberapa Shopee, seperti contohnya begitu. Jadi untuk marketing sekarang ini memang promo dalam arti marketing untuk sesuatu produk dalam dunia burung ini agak sedikit berbeda dengan produk yang lain. Karena gini, utama dalam maju tidaknya produk burung itu tergantung kepada selain kualitas kandang, ya kan, adalah eventnya daripada burung itu sendiri. Seperti BNR ini kan sudah ada cabang hampir, kalau sudah dibilang, di seluruh Indonesia, baik di semua provinsi maupun kabupaten. Marketing yang kita lakukan untuk produk-produk BNR itu adalah kita selalu mewajibkan untuk setiap lomba BNR itu menggunakan kandang BNR, tapi tidak memonopoli. Dalam arti kata, saya selalu suruh ketua-ketua cabang di daerah, ada tiket yang besar itu bang, 1-2 kelas itu wajib dengan menggunakan kandang BNR. Tapi kemudian ke bawahnya, siapa juara 1, 2, 3 menggunakan kandang BNR, kita kasih bonus. Jadi sistem marketing daripada BNR Indonesia seperti itu. Dan kadang-kadang pun juga saya harus melakukan suatu hal yang sedikit membuang biaya. Biasanya saya akan mengadakan suatu lomba yang tiketnya itu murah tapi hadiahnya besar, tapi kandangnya harus menggunakan kandang jenis ini. Itu ceritanya. Dan dalam hal melakukan suatu marketing, BNR juga melakukan sistem online. Jadi BNR tuh mempunyai web sendiri, istilahnya tokonya BNR lah. Dia ada web sendiri namanya BNR Store. Di situ semua produk BNR bisa dibeli oleh para pencinta burung seluruh Indonesia maupun sedunia. Ya, itu di situ akan tertera beberapa item produk BNR yang ada di dalam BNR Store itu. Kemudian untuk promo selanjutnya dalam arti kata untuk meningkatkan pedulinya ataupun keinginan itu akan timbul orang membeli produk BNR, kita melakukan beberapa interaksi terhadap para kicomania. Seperti saya melakukan YouTube, kadang-kadang saya mengadakan lelang kandang terbaru, ya kan, kadang-kadang lelang lama, saya lelang. Jadi melihat respon daripada kicomania, dan itu sering saya lakukan dan alhamdulillah ya berhasil dalam arti kata melakukan suatu sistem marketing yang direct langsung kepada pemakai, tapi dengan komunikasi karena kebetulan saya selain di live YouTube kadang-kadang mereka juga pengen tahu tentang perawatan burung, tentang apa penyakit burung ke saya, dan biasanya terakhir setelah itu akan saya buat lelang daripada produk-produk BNR. Kemudian juga kalau di beberapa penjualan online lainnya seperti Shopee ataupun yang lain itu kan ya, Tokopedia, itu semua ada produk BNR, dan itu tuh semua dilakukan oleh kebanyakan daripada agen-agen BNR sendiri ataupun dari orang-orang yang ingin menjualkan produk tersebut. Jadi beberapa orang misalnya punya modal sedikit, dia karena tidak punya toko, akhirnya mereka melakukan penjualan online, dan itu banyak terdapat di penjualan online seluruh Indonesia produk-produk BNR.